Hai semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Dia Kirana Purnama Dewi dengan NIM 2529061002. Nah, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan ini saya akan membahas 10 kasus untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah ini. Mari kita bahas mulai dari studi kasus yang pertama, yaitu seorang guru baru di sebuah sekolah menengah merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep penting diajarkan. Kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih mendalam makna dasar dari pengetahuan dan pengajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan, dasar, dan arah pendidikan? Jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Jika kita amati dari studi kasus 1, kebingungan dalam diri guru baru itu merupakan hal yang wajar. Maka dari itu, kepala sekolah di sini perlu menuntun guru untuk mempelajari filsafat pendidikan agar guru baru bisa memaknai proses dari sebuah pendidikan. Nah, sebelum kita memaknai filsafat pendidikan, kita perlu tahu bahwa filsafat itu secara etimologi berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Nah, maka dari itu filsafat yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, untuk mengetahui sejarahnya, filsafat ini pertama kali ditemukan oleh Aristoteles, yang akhirnya membagi filsafat itu menjadi filsafat teoritis dan praktis. Jadi kalau teoritis itu contohnya ada metafisika yang bisa kalian lihat, itu ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Dan kalau filsafat praktis itu penerapannya di berbagai bidang, entah itu politik, atau mungkin hukum, dan yang lain-lain. Lalu, pada awal ke-18, Christian Wolff secara terbuka itu mengorganisasi filsafat. Dia membedakan antara filsafat teoritis dan filsafat praktis. Nah, secara khusus, ia membagi, jadi ini secara khusus dia baginya itu metafisika. Metafisika itu ada dua. Yang pertama metafisika generalis yang disebut dengan ontologi, dan ada metafisika spesialis yang dibagi lagi menjadi psikologi, kosmologi, dan teologi. Nah, pembagian yang dilakukan oleh Christian Wolff inilah yang menjadi pondasi bagi kita untuk memahami filsafat terkini. Yang mana ini membuat filsafat ini jadinya digolongkan menjadi dua agar lebih mudah, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Yang mana filsafat umum ini dipandang sebagai bagian inti dan filsafat khusus itu adalah penerapan praktisnya di berbagai bidang sesuai bidangnya masing-masing. Maka dari itu di sini filsafat umum itu dibagi lagi ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan filsafat khusus itu dibagi berdasarkan bidangnya, sebenarnya banyak. Di sini saya ambil 3 aja, yaitu pendidikan, hukum, dan seni. Selanjutnya, filsafat membantu guru mendefinisikan tujuan akhir dari pembelajarannya. Sebelum guru belajar filsafat, guru menganggap materi ini ada di buku teks. Sehingga guru harus plek-ketiplek meniru apa yang ada di buku teks tanpa membedahnya lebih dalam. Tapi dengan guru mempelajari filsafat, guru menyadari bahwa materi ini perlu saya kembangkan lagi metodenya agar siswa saya menjadi manusia yang apa? Misalkan manusia yang kritis, manusia yang kreatif, inovatif, atau apa sesuai harapan gurunya. Nah, di sini filsafat itu tadi kan sudah digolongkan menjadi filsafat umum dan khusus. Nah, filsafat umum ini ada 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi ini membahas tentang hakikat dari filsafat tersebut. Nah, filsafat pada aspek ontologi membantu guru bertanya, apa hakikat siswa yang saya ajar?
Apakah mereka kertas kosong yang harus diisi sesuai dengan buku teks, atau mereka adalah benih yang harus ditumbuhkan potensinya? Jadi dari sini guru dapat mendalami esensi dari pendidikan. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Nah, pada epistemologi ini guru akan bertanya, bagaimana siswa tahu bahwa konsep ini benar? Apakah pengetahuan itu sesuatu yang diterima dari guru atau buku teks, atau sesuatu yang harus mereka temukan sendiri? Nah, pada epistemologi ini membahas tentang sumber pengetahuan, di mana sumber pengetahuan ini bisa didapat baik itu dari buku teks, dari guru, ataupun dari pengalaman yang mereka temukan sendiri. Nah, selanjutnya aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang tujuan. Nah, filsafat pada aspek aksiologi ini membantu guru bertanya, dari semua konsep di dunia, mengapa konsep ini yang dianggap penting dan bernilai untuk diajarkan? Apa manfaatnya bagi kehidupan siswa? Nah, jadi dari sini guru bisa mengetahui tujuan dari guru tersebut memberikan materi A misalkan atau materi B. Jadi dari sana guru mengetahui tujuan atau nilai yang didapatkan bagi siswanya. Kemudian ada studi kasus yang kedua mengenai ontologi filsafat pendidikan, di mana dalam sebuah pelatihan seorang guru bertanya, apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna? Pertanyaan itu menimbulkan perdebatan di antara peserta. Pertanyaannya adalah, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut? Dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Secara ontologi atau hakikat, jika kamu telah belajar, maka kamu telah mengalami perubahan. Perubahan tidak hanya perubahan fisik, bisa saja perubahan itu pada pola pikir kamu atau perubahan yang lainnya. Nah, kamu bukan lagi orang yang sama dengan yang sebelum kamu belajar. Jika kamu hanya menghafal, kamu tetap menjadi orang yang sama, hanya saja dengan tambahan data baru yang kemungkinan itu hanya bertahan dalam jangka pendek, dan yang nantinya itu akan mudah menghilang. Nah, kalau kita amati dari fenomena gunung es ini, definisi belajar, kalau kamu hanya mengartikannya dengan menghafal, itu hanya di bagian permukaannya saja. Namun jika kamu belajar lebih dalam, jadi belajar ini bisa berarti proses pembentukan makna, di mana di sini kamu belajar tentang refleksi kritis, pergeseran cara pandang, konektivitas pengetahuan dan pengalaman, serta pemahaman lebih mendalam tentang dirimu. Nah, lalu apa sih implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Di sini guru akan lebih menghargai proses karena guru tahu bahwa belajar itu tidak hanya sekedar proses menghafal. Nah, jadi ketika ada siswa yang salah, itu merupakan bagian yang esensial dari proses belajar. Jadi tidak apa-apa salah, asal berani mencoba. Nah, yang kedua, jadi cara guru yang kedua itu adalah tujuan belajar bukan sekedar agar siswa hanya tahu, melainkan agar siswa menjadi lebih kritis, lebih bijak, lebih empatik, atau lebih analitis. Dan kemudian, ketika guru sudah mulai memahami makna belajar, perannya akan berubah. Dari yang awalnya hanya memberikan ceramah saja, sekarang sudah berubah menjadi fasilitator yang merancang pengalaman, memantik pertanyaan, dan membimbing siswa agar mereka bisa membangun maknanya sendiri. Kemudian lanjut studi kasus yang ketiga, yaitu tentang epistemologi filsafat pendidikan. Seorang dosen di LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan, mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi.
Pertanyaannya adalah, analisislah kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan. Bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan mempengaruhi metode mengajar? Untuk mengetahui bagaimana sumber pengetahuan bisa memengaruhi metode mengajar, pertama kita harus amati dulu dari landasan filosofisnya, di mana dosen ini menerapkan atau menganut yang namanya epistemologi yang pluralistik dan komprehensif. Epistemologi itu kan sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan yang diperoleh dosen ini adalah pluralistik, jadi berasal dari berbagai sumber, cara, dan pandangan yang berbeda-beda. Dan juga di sini ada komprehensif, yang artinya si dosen melihat suatu masalah atau subjek dari segala sisi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, sebagai konsekuensi logis dari pandangan pluralistik ini, dosen menggunakan strategi mengajar yang beragam untuk mengakomodasi sumber pengetahuan. Nah, dari variasi metode mengajar yang diterapkan guru ini, itu akan merangsang dan melatih dimensi kognitif, sosial, dan etika mahasiswa secara utuh, sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang melatih kemampuan 6C-nya. Nah, kemampuan 6C ini dapat terbentuk melalui yang pertama. Misalkan nih, kalau kita mau melatih critical thinking dan creativity, itu dapat menggunakan metode mengajar, pengalaman, dan juga eksperimen langsung. Nah, kalau untuk melatih karakter atau etika dan juga communication atau collaboration, itu kita dapat menerapkan diskusi ataupun intuisi. Nah, sedangkan untuk melatih citizenship atau kewarganegaraan, kita dapat menerapkan metode mengajar yang melatih jiwa komprehensif kita, sehingga kita bisa melihat suatu masalah atau subjek dari segala sisi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Kemudian, studi kasus yang keempat membahas tentang aksiologi filsafat pendidikan. Dalam revisi kurikulum sekolah, muncul perdebatan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik. Nah, pertanyaannya adalah gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum. Nah, dari aksiologi pendidikan, kita jadi tahu bahwa nilai dan etika itu mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum, karena aksiologi memang digunakan untuk menganalisis nilai atau etika yang mendasari pendidikan. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, kita lihat dulu ya bagaimana prosesnya nilai dan etika mempengaruhi arah serta dan tujuan kurikulum. Yang pertama itu dari landasan filosofisnya. Jadi nilai dan etika itu menjadi jiwa atau prinsip dasar yang memandu seluruh sistem. Nah, dia menegaskan bahwa selain rasional, manusia juga harus beretika untuk mencapai harmoni atau keseimbangan. Nah, setelah itu, yang kedua, karena ini aksiologi ya, jadi kita perlu yang namanya menetapkan tujuan. Nah, di sini aksiologi menetapkan tujuan pendidikan yang membebaskan. Bebas di sini maksudnya apa? Jadi bebas dari dua tantangan, yaitu bebas dari kebodohan dan juga bebas dari egoisme. Untuk memenuhi tujuan tersebut, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menetapkan arah. Nah, jadi untuk mencapai pembebasan tadi, dua pembebasan tadi, aksiologi itu mengarahkan kurikulum untuk menyeimbangkan kedua elemen, yaitu moral yang sebagai fondasi atau jiwa, dan juga akademik yang menjadi alat atau instrumen, karena di sini akademik kan bisa diukur. Lanjut, diukurnya pakai apa ya? Pakai nilai gitu. Nah, kita lanjut ya ke nomor 4, yaitu membentuk desain kurikulum. Nah, setelah kita menyeimbangkan kedua elemen yaitu moral dan akademik, sekarang kita membentuk desain kurikulum. Nah, nilai moral seperti kemandirian, tanggung jawab, dan kejujuran itu harus diintegrasikan sebagai inti dari materi, metode, dan juga evaluasi agar siswa juga terbiasa. Kita bisa karena biasa. Nah, lanjut.
kita masuk ke tahap selanjutnya setelah membentuk desain kurikulum, yaitu menentukan tujuan akhir di mana kurikulum yang diarahkan oleh aksiologi ini akan membentuk individu yang bebas atau merdeka. Merdeka dari kebodohan dan juga merdeka dari egoisme. Kemudian, studi kasus yang kelima membahas tentang filsafat sebagai inspirasi pendidikan. Kasusnya adalah seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. 3 peran filsafat ini sangat membantu guru dalam menghadapi perubahan di dunia pendidikan yang cepat. Yang pertama yaitu filsafat inspirasional, yang mana fungsinya adalah untuk menumbuhkan kesadaran yang reflektif, kemudian bisa memulihkan idealisme dan juga memicu motivasi berkelanjutan. Nah, contoh program yang dapat dibuat adalah mewajibkan guru untuk memiliki jurnal refleksi diri mingguan untuk mencatat momen-momen kecil yang terjadi di kelas, baik itu momen baik ataupun momen buruk, agar bisa dijadikan bahan evaluasi. Karena filsafat inspirasional ini fungsinya adalah menumbuhkan kesadaran reflektif. Nah, yang kedua yaitu filsafat preskriptif, yang mana fungsinya adalah bertindak sebagai pedoman nilai dan moral, menuntun guru mengedepankan kebaikan, kebenaran, dan juga keindahan. Contoh program yang dapat diterapkan adalah pelatihan atau lokakarya yang secara eksplisit membahas dilema etika dalam penggunaan AI atau teknologi di kelas, sehingga siswa bisa mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan AI ataupun teknologi selama pembelajaran di kelas. Yang ketiga, yaitu filsafat investigatif yang fungsinya adalah mendorong guru menjadi penyelidik, berpikir kritis, dan reflektif terhadap praktik dan kebijakan. Contoh program yang dapat dibuat adalah kewajiban tahunan bagi setiap guru untuk menyusun rencana penelitian tindakan kelas atau PTK yang sederhana saja. Fokusnya pada pengujian efektivitas satu inovasi kecil. Kemudian, studi kasus yang keenam membahas tentang filsafat realisme dan idealisme. Dengan kasus, sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur, yaitu semua siswa menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual. Namun di lapangan, keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi itu sulit diwujudkan. Pertanyaannya adalah bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang lebih relevan diterapkan dan mengapa? Kalau ditanya mana yang lebih relevan untuk diterapkan antara idealisme dan realisme, kita akan bahas dulu bagaimana kedua filsafat ini memandang suatu masalah dan mencarikan solusi. Nah, kalau dari idealisme itu masalah utamanya terletak pada kesadaran manusia. Jadi kekurangan sarana fisik itu tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah adalah nilai dan gagasan luhur. Nah, solusi yang ditawarkan di sini biasanya menekankan penanaman nilai, makna, dan mempertegas dimensi moral untuk membangkitkan idealisme dan motivasi seluruh warga sekolah. Sedangkan realisme itu masalah utamanya biasanya terletak pada ketidaksesuaian data dan fakta yang ada di lapangan. Misalkan, sudah membuat visi nih, tapi visinya gagal karena tidak didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya berupa sarana prasarana ataupun sumber daya manusianya. Jadi solusi yang ditawarkan pastinya kalau misalkan berupa sarana prasarana itu menuntut perbaikan konkret serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terukur atau berbasis data. Nah, dari kedua cara pandang filsafat ini kita mengetahui bahwa filsafat yang lebih relevan diterapkan adalah realisme, karena realisme ini lebih bersifat pragmatis. Nah, jadi di sini berdasarkan atas asas kebenaran itu berdasarkan kegunaan.
Nah, yang mengakui bahwa motivasi siswa di sini sulit bangkit jika sarana atau prasarana dasarnya tidak memadai. Maka dari itu, realisme cocok diterapkan atau lebih relevan diterapkan. Namun, realisme ini juga harus diimbangi dengan idealisme agar arah pendidikan tidak kehilangan nilai moral dan cita-cita luhurnya. Kemudian, studi kasus yang ketujuh adalah pendidikan nilai di tengah globalisasi. Kasusnya adalah guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya barat yang bebas. Pertanyaannya adalah bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakter siswa? Kedua filsafat ini dapat disinergikan sehingga nanti dapat membentuk karakter siswa. Mengapa begitu? Karena filsafat barat itu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga melakukan eksperimen dengan tujuan untuk menguji ide secara logis dan ilmiah, di mana ini dapat meningkatkan kemampuan siswa secara akademik. Namun, untuk membentuk karakter siswa itu perlu juga dikendalikan oleh filsafat timur yang dapat memberi tujuan dan kedalaman batin. Sehingga di sini dapat mengarahkan hasil eksperimen dan kebebasan berpikir untuk kebaikan bersama dan juga menjaga harmoni. Nah, maka dari itu dari kedua filsafat ini, filsafat barat dan filsafat timur, itu akan menghasilkan individu yang utuh. Nah, individu yang utuh ini juga dapat membentuk karakter siswa. Karakter siswa yang bagaimana? Yang intelektual. Intelektual itu mampu berpikir logis dan kritis. Kemudian juga membentuk karakter siswa yang arif. Arif ini memiliki kedalaman batin dan kebijaksanaan. Yang ketiga, membentuk karakter siswa yang berempati, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian, pada studi kasus yang ke-8 membahas tentang pragmatisme di era digital. Dengan kasusnya adalah, di era pembelajaran daring, sekolah mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dan hasil belajar cepat. Guru yang mengajarkan refleksi filosofis dianggap tidak praktis. Pertanyaannya adalah, gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapa tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan? Kalau dari pandangan yang lama, ini memandang bahwa pragmatisme itu kan memang praktis dan berguna, tapi di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menghasilkan nilai, misalkan nilai ujian tinggi, atau mungkin nilai kepuasan siswa secara instan. Nah, hal ini juga dianggap tidak praktis. Jadi, dosen dianggap tidak efektif atau lambat karena hasil itu tidak segera terlihat. Sedangkan di sini ada seorang tokoh yang menggagas kembali aliran filsafat pragmatisme ini yang bernama John Dewey. Nah, John Dewey ini mengartikan berguna sebagai segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial dan pengalaman, yang membantu siswa memecahkan masalah nyata dan bisa membuat siswa berkembang secara individu. Nah, untuk definisi berguna yang disampaikan oleh John Dewey ini dianggap sangat praktis. Jadi refleksinya ini dapat melatih kemampuan berpikir tentang konsekuensi ilmu, membangun pengajaran efektif, dan mengasah kritis analitis untuk bertindak nyata. Nah, bagaimana implementasi pragmatisme di era daring? Di sini menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman digital. Contohnya, di sini menggunakan model problem-based learning yang terintegrasi teknologi, atau mungkin menerapkan model project-based learning yang terintegrasi dengan teknologi. Lalu, fokus penilaian pada proses konstruksi pengetahuan dan refleksi itu mendalam dari diri peserta didik atau mahasiswanya.
Nah, pendidikan seharusnya tidak hanya diukur dari hasil yang praktis secara dangkal, melainkan dari sejauh mana ia mampu membentuk manusia yang memanusiakan manusia, yaitu individu yang mampu berpikir, bertindak secara aktif, reflektif, dan bijaksana. Kemudian, pada studi kasus ke-9 membahas tentang pembelajaran berbasis masalah. Dengan kasus, sebuah universitas menerapkan problem-based learning atau PBL dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Pertanyaannya adalah, analisislah penerapan PBL tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern? Nah, dari studi kasus sebelumnya dinyatakan bahwa bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan itu mendukung pendekatan pragmatisme dalam pendidikan modern ini. Kita mulai dulu dari titik awalnya bahwa proses belajar itu dimulai dari ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini membuat kita menimbulkan suatu pertanyaan yang mana pertanyaannya itu akan menjadi suatu masalah nyata. Dan jawabannya di sini tidak selalu berdasarkan atas teori, karena filsafat pragmatisme itu menekankan prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan atau kebermanfaatan. Nah, yang kedua, di sini mahasiswa mencari teori itu bukan hanya sekedar untuk dihafal, melainkan untuk melihat kebergunaannya sebagai alat pemecahan masalah. Sehingga yang ketiga, mahasiswa ini melakukan pengujian terhadap teori dan diterapkan teorinya ini secara aktif untuk menghasilkan solusi konkret apakah teori ini bermanfaat atau tidak. Karena pengetahuan itu lahir dari aksi. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu evaluasi kebergunaan teori yang didapat tadi. Nah, pengetahuan yang terbentuk itu bersifat relevan, terpakai, dan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan kebutuhan baru di masyarakat, sehingga pengetahuan itu bersifat dinamis. Nah, yang kelima, teori atau hipotesis itu dianggap benar dan relevan hanya jika ia berhasil dan terbukti bermanfaat dalam menyelesaikan masalah nyata tersebut. Jika dikaitkan dengan PBL atau problem-based learning, pembelajaran ini menekankan tentang pembelajaran yang berbasis dengan masalah. Semua titik mulanya bermula dari masalah. Nah, dari masalah ini siswa akan mencari solusi, yang mana solusinya ini adalah solusi yang berguna atau bermanfaat, sehingga di sini ditekankan nilai filsafat pragmatisme yaitu kebenaran berdasarkan kebergunaan. Kemudian, pada studi kasus ke-10 membahas tentang refleksi filsafat dalam kehidupan guru. Dengan kasus seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya masing-masing. Analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijak? Perjalanan guru untuk menjadi orang yang bijak adalah perjalanan filosofis yang melewati 3 fase. Ada fase idealisme, realisme, dan pragmatisme, yang mana ketiganya ini merupakan aliran filsafat. Nah, dari sini akhirnya pendidik itu sadar bahwa ia itu harus mengintegrasikan semua pandangan filsafat ini untuk menjadi pendidik yang bijak. Kita bahas lebih dalam lagi ya, bijak yang dimaksud di sini seperti apa dan bagaimana kok bisa gurunya ini bisa dikatakan bijak. Gimana sih tahapannya? Yang pertama, kita mulai dari fase idealisme. Di mana di sini guru itu masih berhadapan dengan kenyataan atau kondisi yang terjadi di lapangan, di mana siswa pasif, fasilitasnya minim,
Nah, di sini guru sudah menyadari nih, tugas guru ini merupakan panggilan jiwa dan masih ada semangatnya. Namun, hal itu saja tidak cukup. Maka dari itu di sini guru sudah mulai berpikir realis. Nah, jadi realis ini guru ini mulai berfokus pada efektivitas, kurikulum, dan tuntutan yang memang terjadi di dunia kerja. Sehingga di sini terjadi sebuah dilema. Nah, dari dilema ini, guru ini sudah mulai masuk ke fase pragmatisme. Jadi, ingat ya, pragmatisme sama seperti studi kasus nomor 9, yaitu menganggap kebenaran itu sebagai suatu kebermanfaatan atau kebergunaan. Maka dari itu, untuk menguji kebenaran ini, guru menggunakan berbagai metode yang bervariatif untuk mencari solusi yang benar-benar bekerja di kelas demi tercapainya keseimbangan atau harmoni. Nah, dari sini kita dapat melihat hasil akhirnya bahwa guru sudah mampu melihat pendidikan sebagai sebuah proses untuk membentuk manusia yang seutuhnya dengan menggunakan prinsip terbaik dari setiap aliran filsafat. Yang pertama dari idealis saat memotivasi, realis saat mulai merancang modul, dan juga pragmatis saat memilih metode yang paling berguna dan cocok bagi siswa di kelas sesuai dengan kondisinya masing-masing.